Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nilasasi. Saya Putri Askarwani. Saya Maulana Surya. Kami dari kelompok 8, di sini kami ingin menjelaskan materi bab 13, yaitu mengenai pengelolaan siklus hidup pengembangan sistem. Pemahaman materi dalam bab 13, yaitu yang pertama ada siklus hidup pengembangan sistem, yang kedua ada membuat rencana tindakan, yang ketiga ada melakukan analisis biaya dan manfaat, dan yang terakhir ada peran akuntan dalam pemilihan sistem. Masuk materi yang pertama, yaitu siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau yang disingkat menjadi SDLC adalah model untuk mengurangi risiko melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan dokumentasi secara hati-hati dari aktivitas utama. Langkah utama dalam SDLC adalah mengembangkan strategi sistem yang memerlukan pemahaman mengenai kebutuhan bisnis strategis dari organisasi. Selanjutnya ada rencana strategi yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada inisiasi proyek, di mana proses penilaian proposal sistem untuk melihat konsistensinya dengan rencana sistem strategis dan dievaluasi kelayakannya dan biaya manfaatnya. Yang kedua yaitu ada pengembangan di dalam perusahaan. Langkah ini mencakup analisis kebutuhan pengguna, desain proses, dan basis data, pembuatan tampilan pengguna, pemrograman aplikasi, serta pengujian dan implementasi sistem yang sudah lengkap. Selanjutnya, yang ketiga ada paket komersial, yaitu digunakan jika sifat proyek dan kebutuhan pengguna mengizinkan, perusahaan akan mencari paket per anti lunak komersial yang sudah dikodekan daripada mengembangkan sistem dari nol. Yang keempat, yaitu ada pemeliharaan dan dukungan, mencakup perolehan dan implementasi versi per anti lunak terbaru serta modifikasi terhadap sistem yang ada agar dapat mengakomodasi perubahan dalam kebutuhan pengguna. Selanjutnya yaitu ada partisipan dalam pengembangan sistem. Yang pertama ada profesional sistem adalah orang-orang yang membangun sistem, seperti analisis sistem, desainer sistem, dan pemrograman. Yang kedua ada pemegang kepentingan atau stakeholder, ia adalah orang-orang yang berhubungan dengan sistem tersebut tetapi bukan sebagai pengguna akhir. Contohnya seperti akuntan, auditor internal dan eksternal, dan komisi pengarah internal yang mengawasi pengembangan sistem. Yang ketiga yaitu ada pengguna akhir atau end user, adalah orang-orang yang akan menggunakan sistem-sistem yang dibangun, seperti manajer, staf operasional, akuntan, dan auditor internal. Selanjutnya ada tujuan dari strategi sistem, adalah untuk menghubungkan proyek sistem individual dengan tujuan strategis dari perusahaan. Perusahaan yang mempertimbangkan strategi sistem secara serius akan membentuk komisi pengarah atau steering committee untuk memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap proyek sistem. Tahap strategi dalam SDLC terdiri atas 3 tugas utama, yaitu pertama, menilai kebutuhan informasi strategis perusahaan, yang kedua, mengembangkan rencana strategis perusahaan, dan yang ketiga, membuat rencana tindakan. Selanjutnya, yaitu menilai kebutuhan informasi strategis. Perencanaan sistem strategis yang melibatkan alokasi sumber daya sistem pada tingkat makro yang biasanya berkaitan dengan kerangka waktu selama 3 hingga 5 tahun. Yang pertama ada kebutuhan bisnis strategi, yaitu semua area fungsional harus mendukung strategi bisnis perusahaan, karena ini sangat penting dalam fungsi sistem informasi. Yang kedua yaitu ada analisis industri dan kompetensi. Yang pertama, ada analisis industri, yaitu memberikan analisis faktor-faktor penggerak yang mempengaruhi industri dan kinerja organisasi. Yang kedua, ada analisis kompetensi, yaitu memberikan gambaran yang lengkap mengenai efektivitas organisasi. Selanjutnya ada sistem warisan, yaitu sistem ini terdiri atas aplikasi, basis data, dan proses bisnis yang saat ini sedang berjalan sepenuhnya. Komponen ini perlu dipetakan berdasarkan proses bisnis saat ini untuk menentukan sejauh mana dukungannya terhadap misi perusahaan.
Yang pertama ada deskripsi arsitektur, yaitu deskripsi formal dari sistem informasi yang diatur dengan cara tertentu, sehingga dapat mengidentifikasi properti struktural. Deskripsi ini juga memberikan elemen-elemen untuk rencana pembangunan sistem yang baru. Yang kedua ada umpan balik pengguna. Penilaian ini mencakup identifikasi area-area kebutuhan pengguna, persiapan proposal tertulis, evaluasi kelayakan proposal, kontribusi terhadap rencana bisnis, dan prioritas proyek individual. Tahap utama dari kegiatan ini yaitu mengenali masalah, mendefinisikan masalah, menetapkan tujuan sistem, menentukan kelayakan proyek, dan menyiapkan proposal proyek formal. Selanjutnya, membuat rencana tindakan. Balance scorecard adalah sistem manajemen yang membantu memperjelas visi dan strategi organisasi lalu mengubahnya menjadi kegiatan operasional. Selain itu, balance scorecard menyediakan umpan balik agar kinerja strategis terus diperbaiki. Ada 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama, pembelajaran dan pertumbuhan. Fokus pada peningkatan keterampilan, budaya, dan pelatihan karyawan. Yang kedua, proses bisnis internal menilai efisiensi serta kesesuaian proses dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada pelanggan, mengukur kepuasan dan retensi pelanggan sebagai indikator utama. Keempat ada keuangan, menilai profitabilitas, laba, dan penjualan dengan tetap seimbang dengan perspektif lain. Selanjutnya ada balance scorecard yang diterapkan pada proyek TI. Inisiasi proyeknya itu tahap awal yang mengidentifikasi masalah penggunaan dan menawarkan solusi alternatif. Proposal dievaluasi dari segi kelayakan serta biaya manfaat untuk memutuskan kelanjutan ke tahap SDLC. Analisis sistem bertujuan memahami masalah bisnis secara mendalam melalui survei sistem yang ada untuk menemukan kelemahan dan keunggulan, termasuk data pengguna, proses arus informasi, biaya, serta potensi kesalahan. Selanjutnya ada langkah survei. Survei sistem dilakukan karena sebagian besar sistem baru dibangun dari sistem lama yang sudah ada. Survei membantu analis memahami sistem saat ini dengan mengumpulkan dan menganalisis fakta terkait prosedur dan elemen yang masih dipertahankan atau perlu diperbaiki. Terus ada kelemahan menyurvei sistem. Survei bisa membatasi ide baru karena terlalu fokus pada sistem lama. Contohnya ada implementasi ERP menekankan berlebih pada prosedur lama, dapat menghambat penerapan praktik bisnis terbaik. Terus keunggulan menyurvei sistem itu, yang pertama dapat mengidentifikasi aspek lama yang masih berguna untuk dipertahankan atau dimodifikasi. Yang kedua, membantu proses konversi sistem menentukan mana data atau prosedur yang dapat dibuang atau bisa dipakai kembali. Yang ketiga, membantu menemukan penyebab masalah secara lebih jelas sebelum sistem baru dibangun. Selanjutnya, mengumpulkan fakta. Survei sistem menghasilkan data penting tentang kondisi sistem yang ada. Fakta yang dikumpulkan meliputi sumber daya, internal maupun eksternal, penggunaan manajer dan operasional, tempat penyimpanan, proses, manual maupun komputer, arus data, pengendalian, volume transaksi, tingkat kesalahan, biaya sumber daya, serta potensi kemacetan dan redundansi operasi. Semua ini digunakan untuk menilai kapasitas dan kebutuhan sistem baru. Selanjutnya ada teknik pengumpulan fakta. Ada beberapa teknik yang dipakai antara lain satu, observasi, mengamati langsung prosedur kerja. Dua, partisipasi pekerjaan, analis ikut melakukan pekerjaan pengguna untuk memahami masalah nyata. Yang ketiga, wawancara personal, menggali informasi melalui pertanyaan terbuka atau kuesioner. Yang empat, peninjau dokumen utama, mempelajari dokumen organisasi seperti laporan keuangan, kinerja, catatan keuangan, anggaran, peramalan, hingga pernyataan misi. Selanjutnya, langkah analisis. Analisis sistem adalah proses intelektual yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan fakta untuk memahami masalah bisnis secara menyeluruh. Analisis ini membantu menentukan kapan survei berakhir dan analisis dimulai. Terus ada laporan analisis sistem. Laporan analisis sistem berisi temuan survei, masalah pada sistem lama, kebutuhan pengguna, serta syarat sistem baru. Dokumen ini menjadi kontrak resmi antar analis, manajemen, dan pengguna mengenai tujuan sistem. Laporan penggunaan istilah jelas, sumber data, file proses penggunaan, volume transaksi, dan lain-lain, namun tidak memuat detail teknis desain.
Fokusnya tetap pada kebutuhan fungsional agar tidak menghambat tahap perencanaan berikutnya. Di sini tuh ada kelayakan teknis. Dalam mengevaluasi kelayakan teknis, teknologi yang sudah mapan dan dipahami memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan teknologi yang belum dikenali sama sekali. Berikutnya itu ada kelayakan hukum. Penilai harus peduli bahwa desain konseptual tersebut mempertimbangkan pengendalian utama, keamanan, dan masalah-masalah jejak audit, serta bahwa sistem tersebut tidak melanggar hukum. Terus ada kelayakan operasional. Adanya penggunaan sistem yang terlatih dengan baik, memiliki motivasi, dan berpengalaman merupakan masalah penting dalam mengevaluasi kelayakan operasional suatu desain. Berikutnya itu ada kelayakan jadwal. Dalam proses desain, penilaian sistem berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengukur kemungkinan bahwa sistem akan diselesaikan sesuai dengan jadwal. Terus ada kelayakan ekonomi. Jika iklim ekonomi berubah sejak studi pendahuluan, atau jika satu atau lebih desain yang bersaing tidak mendapat dukungan manajemen, saat inilah hal tersebut akan ditentukan. Berikutnya itu melakukan analisis biaya dan manfaat. Yang pertama itu mengidentifikasi biaya. Salah satu metode untuk menentukan biaya adalah membagi dalam dua kategori, yaitu biaya satuan waktu atau on-time cost, terus biaya berulang atau recurring cost. Terus yang kedua ada mengidentifikasi manfaat. Manfaat berwujud dibagi dalam dua kategori, yaitu manfaat yang meningkatkan pendapatan dan manfaat yang mengurangi biaya. Di sini itu ada peran akuntan dalam pengolahan SDLC. Yang pertama itu pembuatan sistem informasi. Nah, yang kedua lebih menekankan bagi akuntan adalah produk yang dihasilkan oleh SDLC. Berikutnya itu bagaimana akuntan terlibat dalam SDLC. Akuntan terlibat dalam pengembangan sistem dalam 3 cara, yaitu akuntan adalah penggunaan. Terus yang kedua, akuntan berpartisipasi dalam pengembangan sistem sebagai anggota tim pengembangan. Terus yang ketiga, ada akuntan terlibat dalam pengembangan sistem sebagai auditor. Di sini itu ada peran akuntan dalam strategi sistem, yaitu sejarah telah menunjukkan bahwa perencanaan sistem yang hati-hati merupakan aktivitas yang berbiaya efektif dalam mengurangi risiko terjadinya sistem yang tidak dibutuhkan, tidak diinginkan, tidak efisien, dan tidak efektif. Berikutnya itu ada peran akuntan dalam desain konseptual. Akuntan harus mengetahui implikasi pengendalian dari setiap desain alternatif dan memastikan bahwa konvensi akuntansi dan persyaratan hukum dapat terpenuhi. Berikutnya ada peran akuntan dalam pemilihan sistem. Yang pertama itu hanya biaya yang bisa dihindari yang digunakan dalam perhitungan manfaat penghematan biaya. Terus yang kedua, tingkat bunga yang masuk akal digunakan dalam mengukur nilai sekarang dari arus kas. Yang ketiga itu biaya satu kali dan biaya berulang dilaporkan dengan lengkap dan akurat. Terus yang keempat, umur ekonomis yang realistis digunakan dalam membandingkan beberapa proyek. Yang kelima, manfaat yang tidak terwujud diberikan nilai keuangan yang masuk akal. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu mengelola siklus hidup pengembangan sistem adalah suatu proses yang penting dalam pengembangan sistem informasi. Dengan mengelola siklus hidup pengembangan sistem, organisasi dapat mengembangkan sistem yang berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan pengguna, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Siklus hidup pengembangan sistem terdiri dari beberapa tahapan, yaitu ada perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Setiap tahapan memiliki tujuan dan kegiatan yang spesifik dan memerlukan partisipasi dari berbagai pihak. Berikutnya ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apa peran laporan analisis sistem dalam siklus hidup pengembangan sistem?
yaitu laporan analisis sistem menjadi dokumen resmi yang merangkum temuan survei, masalah, kebutuhan pengguna, serta kebutuhan sistem baru sebagai dasar perancangan. Yang kedua, bagaimana wawancara membantu pengumpulan fakta dalam analisis sistem. Wawancara memberi gambaran langsung dari pengguna mengenai masalah, kebutuhan, dan usulan perbaikan sistem. Yang ketiga, mengapa balance scorecard menekankan keseimbangan perspektif keuangan dan non-keuangan, yaitu agar evaluasi tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga memperhatikan pelanggan, proses internal, serta pembelajaran untuk berkelanjutan organisasi. Yang keempat, mengapa tahap analisis sangat penting dalam SDLC, yaitu dokumentasi berfungsi sebagai catatan resmi mengenai kebutuhan desain, pengujian, dan perubahan sistem. Ini sangat membantu komunikasi antar tim, mempermudah pemeliharaan, dan menjadi bukti kebutuhan pada standar atau regulasi. Yang kelima, apa manfaat dari mengelola siklus pengembangan sistem? Yaitu, manfaat dari mengelola siklus pengembangan sistem yaitu meningkatkan kualitas sistem, mengurangi biaya pengembangan, meningkatkan efisiensi pengembangan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, yang keenam, apa risiko jika tahap pengujian dalam SDLC dilewati atau dilakukan secara tidak optimal? Risikonya adalah sistem yang dihasilkan bisa mengandung banyak bug, tidak stabil, tidak aman, atau tidak memenuhi kebutuhan pengguna. Akibatnya, perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki sistem dan bahkan bisa kehilangan kepercayaan dari pengguna. Yang ketujuh, bagaimana tahap pemeliharaan berkontribusi terhadap keberlangsungan sistem. Tahap pemeliharaan menjaga agar sistem tetap relevan, berfungsi dengan baik, dan sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis maupun teknologi. Pemeliharaan meliputi perbaikan bug, peningkatan fitur, serta penyesuaian terhadap regulasi atau infrastruktur baru. Yang kedelapan, apa metode pengembangan sistem yang umum digunakan? Yaitu yang umum digunakan ada Waterfall, Agile, dan Scrum. Yang kesembilan, bagaimana sistem akuntansi dapat membantu akuntan dalam pengambilan keputusan. Sistem akuntansi dapat membantu akuntan dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan data keuangan yang akurat dan tepat waktu, sehingga memungkinkan mereka untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan dan membuat keputusan yang tepat. Yang ke-10, apa yang harus diperhatikan oleh akuntan saat menggunakan sistem akuntansi? Akuntan harus memperhatikan keamanan data, akurasi data, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi saat menggunakan sistem akuntansi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya